Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama surat Al-Anfal. Ya. Surat Al-Anfal atau harta rampasan perang yang merupakan surat ke-8 yang termasuk surat Madaniyah yang terdiri dari 75 ayat. Dikatakan bahwasanya surat ini terdiri dari 75 ayat, 1631 kata dan 5294 huruf. Wallahu a'lam. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mengambil ayat 1 sampai ayat 4, dan pada kali ini kita akan meneruskan di ayat yang ke-5 dan seterusnya. Baik, sebelum saya buka dulu untuk besarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang kelima, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran. Min baitika bil haqq. Sebagaimana Tuhan menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu lakarihun. Mereka itu tidak menyukainya. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka yujadilunak. Mereka membantahmu fil haqq, tentang kebenaran yang sudah nyata. Ya, bahwasanya mereka seandainya berperang, ya, awal peperangan itu perang Badr Kubro, ya, mereka akan mendapatkan kemenangan. Ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun.
Seolah-olah mereka dihalau kepada yusaquna ilal maut. Dihalau kepada kematian wahum yang durun. Sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ya'idukumullah wa id ya'idukumullah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwasanya salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi ihda ta'ifaini annaha lakum adalah untukmu. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Maksudnya nanti akan dijelaskan bahwasanya mereka sebenarnya ya awal-awal peperangan Badr Kubra itu mereka keluar bukan untuk berperang, melainkan untuk menghalau kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, yang jumlah kaum muslimin itu sekitar 313 saja. Dan hanya beberapa saja yang memakai kuda. Tapi qadar Allah, Abu Sufyan mengetahui pergerakan kaum muslimin, kemudian menyurati kepada Quraisy yang ada di Mekah bahwasanya mereka dihadang oleh Nabi dan pasukannya. Sehingga apa? Mereka dari Mekah itu bersiap-siap dengan senjata yang lengkap yang kurang lebih 1.000 orang untuk menyelamatkan kafilah Quraisy yaitu yang dibawa pimpin oleh Abu Sufyan untuk kemudian juga mengalahkan Nabi dan para sahabat. Dan sebenarnya Abu Sufyan mengambil jalan yang lain setelah mengetahui ada pergerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka bisa lolos dari kejaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyurati lagi kepada Quraisy yang sudah berirak jalan ke Madinah atau lebih tepatnya ke Badr ya nantinya bahwasanya mereka telah lolos sudah pulang saja tapi karena kesombongannya orang-orang Quraisy mereka tetap walaupun sudah selamat kafilah dagang mereka mereka tetap ingin meluluh lantakkan Nabi dan para sahabatnya yang notabene mereka tidak siap untuk berperang pada awalnya. Sehingga apa di sini disebutkan wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Ya. Sedangkan kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan yaitu kafilah dagangnya Abu Sufyan takunu lakum. Yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabirul kafirin. Nah, Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Dan betul ketika terjadi peperangan, walaupun dengan kekuatan seadanya, tapi bersama mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada mereka malaikat-malaikatnya untuk memenangkan peperangan pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy dan dimenangkan oleh kaum muslimin dan banyak dari kafir Quraisy yang meninggal. Ya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar Allah menetapkan yang hak yaitu Islam dan membatalkan yang batil wa yubtilul batil yaitu kesyirikan walau karihal mujrimun. Walaupun orang-orang yang berdosa, orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari menyebutkan bahwasanya para ulama tafsir berbeda pendapat dalam uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama akhrajaka rabbuk," yani kama sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi.
Sebagian mereka mengatakan bahwasanya itu diserupakan dengan kesolehan orang-orang mukmin berupa ketakwaan mereka kepada Rabb mereka, ya, perdamaian mereka dengan sesama mereka dan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan hal ini sama juga diriwayatkan oleh Ikrimah. Jadi makna dari pendapat ini seolah-olah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana saat kalian berselisih. Ya kan di awal itu berbicara tentang Anfal ya, tentang rampasan perang. Sebagaimana kalian berselisih dalam masalah rampasan perang dan kalian saling berebut untuk mendapatkannya, lalu Allah mencabutnya dari kalian dan menyerahkan pembagiannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dia membaginya secara adil dan sama rata, sehingga jadilah hal ini sebagai kemaslahatan sempurna bagi kalian. Demikian juga, demikian juga, kama akhrajaka. Demikian juga saat kalian tidak suka untuk keluar menemui musuh untuk memerangi pasukan yang mempunyai kekuatan, yaitu kafir Quraisy. Yang mana mereka keluar untuk berperang, memerangi kalian, sedangkan kalian berperang untuk membela agama kalian. Ya. Mereka keluar untuk mempertahankan kafilah mereka. Dan akibat dari ketidaksukaan kalian untuk berperang itu, Allah Subhanahu wa taala malah mentakdirkan perang itu dimenangkan oleh kalian dengan dipertemukan kalian dengan musuh tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Dan ini adalah bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah di dalam memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, bahkan memberikan kepada mereka kemenangan yang luar biasa yang ketika apa namanya dibandingkan dengan kekuatan dan akal pikiran kita seolah-olah nggak mungkin menang itu pasukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menolong kaum muslimin. Kalau Allah telah bersama orang-orang yang beriman, maka mudah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala untuk kembalikan keadaan. Al-Imam Ibnu Jarir menyebutkan juga sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan bahwasanya makna kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, yaitu di mana sekelompok orang-orang beriman itu dalam keadaan tidak suka. Ya, normal ya. Normal. Demikian juga mereka tidak suka berperang. Sehingga apa? Mereka membantahmu dalam masalah perang ini, padahal telah nyata hal itu bagi mereka. Yujadilunaka fil haqq. Mereka membantahmu dalam kebenaran. Maksudnya yujadiluna yujadilunaka fil haqq, maksudnya di dalam eh, membantah dalam peperangan ini. Karena mereka enggan untuk berhadapan dengan orang-orang musyrik ya. Dengan ketidaksiapan mereka sebenarnya untuk berperang pada awalnya. Karena mereka bukan untuk berperang. Ya. Jika enggan mereka berhadapan dengan orang musyrik dan terjadi pengingkaran terhadap keberangkatan kaum Quraisy saat diberitakan pada mereka. Sehingga apa? Watawaduna anna ghaira dzati syaukati takun lakum. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan sajalah untukmu. Maksudnya orang-orang yang beriman itu awalnya menginginkan bahwasanya mereka hanya berhadapan dengan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Karena apa? Mereka lebih ringan. Tidak ada penjagaan yang ketat ya dengan eh, pasukan yang siap berperang. Pertahanan mereka juga lemah ya karena mereka eh, tidak mengetahui bahwasanya mereka akan diserang. Sehingga ketika berhadapan dengan pasukan Abu Sufyan yang bersama kafir dagang maka mudah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lebih baik dari mereka dalam hal pertemuan mereka dengan kaum Quraisy dalam peperangan Badr ini. Mereka mendapatkan kemenangan, bahkan menjadikan orang-orang yang di sekeliling
yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai segan, mulai dianggap bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu mempunyai kekuatan, sehingga kafir Quraisy dengan pasukan yang lengkap siap untuk berperang, jumlahnya pun 3 kali lipat, tapi bisa dikalahkan oleh kaum kaum muslimin. Sebagian pemimpin mereka terbunuh, bahkan sebagian mereka ada yang ditahan oleh kaum muslimin. Wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bikalimati, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mempertemukan antara kalian dengan golongan yang mempunyai kekuatan, golongan yang telah siap berperang. Agar apa? Agar Allah memberikan kemenangan kepada kalian, mengalahkan mereka, mengunggulkan agamanya, meninggikan kalimat Islam, dan menjadikan agama ini sebagai pemenang dari agama-agama yang lain. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui akhir dari segala urusan. Bahkan yang mengatur dengan pengaturan yang luar biasa untuk pertemuan yang tidak pernah ada sebelumnya perjanjian untuk bertemu. Walaupun di awal itu tidak disukai oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya di surat Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan ini adalah kaidah kehidupan. Berapa banyak sesuatu yang menurut kita tidak baik, bahkan kita benci. Padahal itulah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita. Ya. Berapa banyak kebalikannya, sesuatu yang kita sukai, padahal pada hakikatnya itu adalah yang sesuatu yang buruk bagi kita. Oleh karenanya, keimanan kita terhadap takdir menjadikan seseorang mudah untuk hidup bahagia. Karena dia mengetahui apapun yang terjadi pada dirinya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang Allah takdirkan itu yang terbaik baginya. Sehingga apa? Hidupnya akan menjadi tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, ya, fastajaba lakum, lalu diperkenankannya bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kalian. Bahkan anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu bi alfin minal malaikah murdifin, dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila pasukan ini dikalahkan maka engkau tidak akan disembah lagi. Berdoa di saat kesulitan, Rasulullah melakukan salat, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sampai
Jatuh selendangnya, diambil oleh Abu Bakar. Cukup ya Rasulullah, Tuhanmu mendengarkan doa kamu. Sampai segitunya Rasulullah di saat genting, maka semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berdoa lebih banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita lakukan yang mungkin kita lalai. Ketika kesusahan, ketika kesedihan telah menyapa kita, ketika permasalahan telah membuat kehidupan kita menjadi kacau, kita lupa bahwasanya semua adalah eh, rencana Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekatlah. Maka disitulah engkau akan mendapatkan segala hal-hal yang bisa membuat jalan keluar itu terbuka. Itu dengan mendekat kepada pemilik langit dan bumi, penguasa, pencipta kehidupan dan kematian, Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perang ini Rasulullah berdoa, salat kepada Allah, salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allah illa bushra walitatma'inna bihi qulubukum. Dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai bushra, kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum. Dan agar hatimu itu menjadi tentram dengannya. Wa man nasru illa min indillah. Dan kemenangan itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan juga hakim, maha bijaksana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya telah menceritakan kepada kami Abu Nuh Qurat, telah menceritakan kepada Ikrimah bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Samak Al-Hanafi, Abu Zumail telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Umar bin Khattab. Ia berkata bahwasanya pada perang Badar, Nabi memandang kepada para sahabatnya dan mereka terdiri dari 300 orang lebih. Sedangkan eh, beliau memandang kepada orang-orang musyrik, ternyata jumlah mereka lebih daripada 1.000 orang. Maka beliau menghadap kiblat dan beliau memakai selendang dan sarung. Kemudian beliau bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma anjis li ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam fala tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di bumi selamanya. Ya, Umar menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus memohon pertolongan kepada Rabbnya, berdoa kepadanya hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya. Maka Abu Bakar mengambil selendang itu lalu memakaikannya kepadanya dan mendekapnya dari belakang seraya berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Rabbmu. Sesungguhnya dia akan memenuhi apa yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, fastajaba lakum, lalu diperkenankannya bagimu. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Maka pada hari di saat mereka berhadapan, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan orang-orang musyrik. Bahkan di antara mereka ada 70 orang yang terbunuh. Ya. Termasuk pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Dan 70 orang tertawan.
Kemudian mulailah timbul masalah baru, yaitu bagaimana bermuamalah dengan para tawanan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat Abu Bakar, minta pendapat Umar, minta pendapat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar berkata, kan Abu Bakar ini orangnya lembut ya. Wahai Rasulullah, mereka sepupu kita, keluarga kita, saudara kita. Aku berpendapat agar eh, engkau ambil denda saja dari mereka, ya, tebusan dari mereka, ya. Sehingga dengan tebusan itu bisa kita gunakan untuk kekuatan kita, ya, sebagai bekal kita untuk menghadapi orang-orang kafir kalau mereka nanti menyerang lagi. Ya mudah-mudahan mereka nanti itu mendapat hidayah, ya, kemudian bisa mendukung kita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, bagaimana pendapat Umar? Maka Umar menjawab dengan pendapat yang berbeda dengan Abu Bakar. Umar mengatakan, akan tapi aku berpendapat agar engkau memberi kesempatan penuh kepada eh, padaku, kepada si Fulan, ya, salah seorang kerabat. Maksudnya apa? Umar itu memenggal leher kerabatnya. Ali memenggal leher kerabatnya terhadap Aqil. Umar kepada keluarga Khattab. Ya. Dan engkau memberikan kesempatan penuh kepada Hamzah terhadap Fulan, saudara Hamzah, untuk memegang lehernya. Sehingga Allah mengetahui bahwasanya tidak ada lagi di dalam hati kita belas kasihan kepada orang musyrik. Mereka pemuka dan tokoh pemimpin mereka. Ya. Sehingga ketika mereka dibunuh dengan oleh kerabatnya sendiri, maka tidak ada dendam terhadap kabilah-kabilah yang berseberangan dengannya. Ya. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar dan tidak cenderung kepada pendapat Umar dengan membunuh para tawanan itu, yaitu dibunuh oleh kerabatnya sendiri. Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar dengan mengambil tebusan dari mereka. Ketika keesokan harinya, Umar menemui Rasulullah dan Abu Bakar dan mendapati keduanya itu sedang menangis. Maka Umar bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau dan sahabatmu ini menangis? Kalau aku bisa menangis, aku akan menangis. Jika aku tidak dapat menangis, maka aku akan paksakan atau pura-pura menangis karena engkau telah menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kami menangis karena mengambil pendapat sahabatmu ini, yaitu Abu Bakar, mengambil tebusan. Itulah yang menyebabkan datangnya siksa kepada kalian lebih dekat daripada pohon pohon ini. Nabi menunjuk satu pohon yang terdekat dari beliau. Nanti disebutkan itu di Quran surat Al-Anfal, surat ini juga ayat 69. Ya. Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Sampai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah." Ayat 67 sampai ayat 69. Tidak patut bagi seorang nabi itu mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Ya, yang nantinya eh, harta rampasan perang itu, ghanimah itu Allah katakan halalan thayyiban, halal dan baik bagi kaum muslimin, boleh diambil. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu, kalau ghanimah itu tidak boleh diambil. Sedangkan kekhususan daripada umat ini, dia dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, ini khusus bagi umat ini. Dan benar, ya, ketika para tawanan ini dibebaskan di perang Badar, ya, kemudian pada tahun berikutnya terjadi perang Uhud, ya, yang mana Rasulullah SAW dulunya mengambil tebusan sehingga para perang Uhud, ya, ada 70 sahabat yang terbunuh
dan sebagiannya itu melarikan diri. Walaupun ada sisi sisi apa namanya pelajarannya di sana bahwasanya di perang Uhud ini Rasulullah SAW telah memerintahkan para pemanah untuk tetap berada di Jabal Rumah, ya, gunung tempat mereka memanah yang menghalangi kaum Quraisy untuk bisa memutar, menghajar dari belakang. Tapi ternyata amanah Rasulullah SAW ini satu amanah saja tidak dipenuhi ketika mereka melihat kaum muslimin telah memukul mundur kaum kaum musyrikin dan mulai mengambil ghanimah, mereka sebagiannya turun. Sehingga kaum musyrikin mengetahui sedikitnya sahabat yang tinggal di Jabal Rumah tadi dan mengambil dari belakang dan menghajar mereka, membunuh mereka semuanya. Yang dipimpin oleh waktu itu Khalid bin Walid. Kemudian eh, apa namanya menghajar mereka dari belakang. Sehingga apa? Kaum musyrikin yang sudah tunggang langgang di depan mendengar kaum musyrikin yang lain ada di belakang kaum muslimin, maka mereka kembali lagi untuk menghajar kaum muslimin sebagian dari belakang, sebagian dari depan. Sehingga apa? Bahkan Nabi sendiri ya 4 gigi depannya itu patah dan topi baja yang dikenakan pada kepala beliau tutup pecah, darah mengalir pada muka beliau. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. 70 sahabat terbunuh di Uhud. Ya, karenanya awalamma asabatkum, kalau surat Al Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Dan mereka ketika ditimpa suatu musibah, itu kekalahan dalam perang Uhud, ya, padahal eh, qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kemudian kamu berkata, dari mana datang kekalahan ini? Anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan eh, kekalahan ini, kesalahannya itu ada pada diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu dengan menyelisih perintah Rasulullah SAW untuk tetap berada di Jabal Rumah, apapun keadaannya, menang ataupun kalah, gak boleh turun. Tapi ternyata satu perintah Rasulullah SAW itu diingkari oleh sebagian sahabat. Oleh karenanya kita bisa melihat dari perang Uhud ini satu saja perintah Rasulullah dilanggar, kekalahan yang terjadi. Lalu bagaimana ketika lebih daripada itu kita langgar? Maka kemenangan mana yang akan kita peroleh? Tapi yang lebih besar masalahnya daripada itu adalah pertanyaan apakah kita termasuk orang yang menyebabkan kemunduran Islam dengan menyelisih perintah Rasulullah SAW? Itu pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab. Jangan jadikan kita sebagai penyebab terhalangnya kemajuan kaum muslimin dengan melanggar perintah Rasulullah SAW. Ya, yang mana dulunya pada perang Badar Rasulullah SAW mengambil tebusan dari kaum musyrikin yang kemudian orang-orang yang tebus ini bukannya bertobat tetapi malah ikut perang lagi dalam perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar memenuhi janjinya kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam untuk menolongnya dengan bi alfi minal malaikati murdifin, dengan menurunkan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Mereka datang, sebagian mereka berada di belakang sebagian yang lain. Murdifin atau bisa diartikan mutatabi'in, berkelanjutan tanpa terputus. Mereka datang, di belakangnya ada yang datang, bala bantuan lagi malaikat yang lain. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya sebuah bab kehadiran para malaikat pada perang Badar. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya
eh, malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, bagaimana pendapat kalian terhadap orang yang ikut pada perang Badar di tengah-tengah kalian? Dia berkata, termasuk kaum muslimin yang utama. Atau beliau mengucapkan kalimat yang serupa. Demikian pula para malaikat yang menghadirinya. Ya. Dalam Sahihain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, ya, pada saat Umar memberikan pandangannya untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Rasulullah Shallallahu mengatakan, Innahu qad syahidal badr. Innahu qad syahida badran. Abi Balta'ah ini, Hatib bin Abi Balta'ah, karena Umar menganggap dia sudah munafik, pantas untuk dibunuh. Tapi Rasulullah membela. Sesungguhnya ia telah menghadiri perang Badar. Wa ma yudrika. Ini keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah qad attala ala ahli Badrin. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Boleh jadi Allah telah memberi maaf kepada orang-orang yang menghadiri perang Badar. Lalu Allah berfirman, silakan kalian berbuat apa saja, sebab aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar, telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran malaikat ini, wa ma ja'alahu Allah illa busyra. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala bantuan ini sebagai kabar gembira. Sebagai kabar gembira bagi kalian untuk memberikan kalian semangat dalam memerangi kaum musyrikin. Dan juga walitatma'inna bihi qulubukum. Dan agar hatimu itu menjadi tentram karena. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat di dalam kemenangan itu dengan melihat kejujuran daripada keimanan para sahabat dengan mengeluarkan seluruh yang mereka punya dari harta, kemampuan, tenaga, ya, untuk memerangi kaum kaum musyrikin. Dan Allah memberikan bala bantuan itu sebagai kabar gembira dan memberikan ketentraman kepada mereka. Padahal waman nasru illa min indillah. Dan kembali lagi kemenangan itu hanyalah dari si Allah Subhanahu wa taala, walaupun tanpa bantuan dari para malaikat. Ya. Allah bisa memenangkan peperangan itu. Tetapi kembali lagi kita harus mengambil sebab untuk mendapatkan kemenangan itu, kemudian kita serahkan semuanya, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disyariatkan berperang, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan kemenangan tanpa berperang. Tapi tetap dengan peperangan ini menguji antara orang yang imannya benar dan orang yang imannya belum mencapai pada derajat yang tinggi. Dan ini hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam pensyariatan jihad melawan orang-orang kafir, untuk menguji keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mengimani dengan keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak demikian. Dan kalau kita lihat ya kembali ke masa masa lalu sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala langsung menghancurkan umat-umat yang terdahulu yang mendustakan para nabi. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nuh tanpa perang, cukup dikirim dengan tufan, dengan banjir bandang, hancur mereka. Bagaimana kaum Ad? Allah hancurkan dengan angin yang membawa malapetaka. Kaum Tsamud dengan
Sekali teriakan Allah hancurkan mereka. Kaum Lut ditenggelamkan ke dalam tanah. Di balik tanahnya dihujani dengan sijil. Kaum Syuaib ya dengan azab yang datang pada hari mereka dinaungi oleh awan. Nabi Musa ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun, ditenggelamkan ke dalam lautan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Di dalam Taurat itu disyariatkan peperangan melawan orang-orang kafir. Dan hukum itu tetap berlangsung pada syariat-syariat setelahnya. Walaqad atayna Musa al-kitab min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basair. Dan sungguhnya kami telah memberikan kepada Musa Alkitab sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita. Ya, tetapi pada zaman Nabi Musa ini al-ghanimah, rampasan perang itu belum dihalalkan untuk mereka ketika mereka mendapatkan kemenangan. Ya. Tetapi pada umat Nabi Muhammad SAW itu mulai dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan terbunuhnya orang-orang kafir ya, dalam peperangan inilah sebuah penghinaan kepada mereka. Bahkan menjadikan dada kaum orang beriman itu menjadi lega karena mereka melihat musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu mereka hilangkan di di depan mereka. Mereka melihat dengan sendiri kematian mereka. Qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Allah menghinakan mereka dan menolongmu terhadap mereka. Ya, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan melegakan hati orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Badar, Abu Jahal yang di tengah peperangan, ya, tengah pertempuran, sangat eh, luar biasa, ya. Tapi akhirnya bisa terbunuh oleh kaum muslimin. Ya. Beda halnya dengan Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut peperangan seperti Abu Jahal. Abu Jahal ikut peperangan kemudian dibunuh oleh kaum muslimin. Tapi Abu Lahab itu meninggal dikarenakan penyakit adasah, titik hitam yang muncul di muka seseorang yang menyebabkan kematian, dan ini penyakit menular. Ya, dia sangat memusuhi Rasulullah SAW. Tapi ketika dia kena penyakit ini, dia tidak ikut perang. Ya. Tidak ada seorang pun pada saat kematiannya itu mendekat. Bahkan saat memandikan mereka hanya melemparkan air dari jauh dan begitu juga saat menguburkannya. Ya, mereka takut tertular. Itu Abu Lahab. Tapi Abu Jahal menganggap bahwasanya kematiannya di medan perang itu sebuah kemuliaan bagi mereka, menurut dia. Tapi tidak, itu merupakan kebahagiaan kaum muslimin karena bisa membunuh pemimpin kaum musyrikin yang notabene dia adalah orang yang terdepan di dalam memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah aziz, dan Allah maha mulia. Allah beri kemuliaan kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Inna lanang suru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami, ya, dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat. Innallaha azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga hakim, maha bijaksana.
dalam segala hal-hal yang disyariatkan. Bahkan di dalam jihad berperang melawan orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha bijaksana. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan membinasakan mereka dengan daya dan kekuatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad ini untuk memberikan kemuliaan dan sebagai bahan tolak ukur keimanan kaum muslimin terhadap Allah dan Rasulnya, dan menjadikan mereka mendapatkan satu daripada dua kebaikan. Entah meninggal di medan peperangan dan mendapatkan mati syahid, dan orang yang mati syahid mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau mendapat kemenangan dan mereka kemudian mendapatkan ghanimah, harta rampasan rampasan perang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit mukadimah daripada peperangan Badar yang disebutkan di dalam ayat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi eh, beberapa kenikmatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin berupa eh, apa namanya? Rasa kantuk ya. Idh yughashshikumun nu'as, rasa kantuk yang diberikan kepada mereka sebelum peperangan. Kemudian ada juga hujan dari langit yang mensucikan mereka, menghilangkan mereka dari gangguan-gangguan setan. Dan insya Allah ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk hal tersebut. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.